Beralih ke informasi lain, pemirsa, oknum perwira polisi Polda Gorontalo diduga meminta jatah hasil tambang ke pelaku usaha tambang ilegal viral di media sosial. Dalam percakapannya, oknum perwira itu meminta fasilitas kantor seperti meja dan kursi. Nanti ketemu lagi, nggak enak jangan sampai enggak seperti kau minta langsung. Kan dia bilang dia mau Video memperlihatkan oknum perwira polisi Polda Gorontalo berpangkat AKBP diduga meminta hasil pertambangan ilegal viral di media sosial. Dalam video yang beredar, perwira polisi ini melakukan panggilan video dengan pelaku usaha tambang bernama Marten Basahur. Dalam percakapannya, oknum perwira tersebut meminta fasilitas kantor seperti meja dan kursi kepada Marten. Menanggapi hal tersebut, Propam Polda Gorontalo tengah melakukan pemeriksaan kebenaran video tersebut. Polda Gorontalo sudah melakukan pemeriksaan awal tentang kebenaran dari isi video tersebut, ya, karena kita harus cek betul bagaimana cerita sebenarnya di video tersebut, karena kan kita hanya melihat setengah ataupun sebagian dari video tersebut. Kan dia bilang dia mau komunikasi dulu sama adik-adik sama. Sebelum video percakapan viral tersebut, pelaku tambang bernama Marten Basahur menyebut dirinya telah memberikan setoran hingga 150 juta rupiah untuk pengamanan alat berat yang digunakan di lokasi tambang miliknya. Marten mengaku setiap alat berat dibanderol 30 hingga 50 juta rupiah per bulan. Dia menjanjikan untuk menemukan saya dengan Pak Dirkrimsus dan Kapolda. Sampai hari ini saya dirugikan. Dan saya rasa bahwa ini permainan mereka semua untuk menangkap. Dan saya di situ diancam sama Kasubdit Intel yang saya sudah kasih uang, setoran uang ke dia sebesar 2-3 alat. Nah, dengan beberapa bukti dia minta saya uang, saya mengirim transfer. Di situ dia sempat mengancam saya bahwa akan menangkap saya. Pihak Polda Gorontalo masih menindaklanjuti terkait video percakapan perwira polisi tersebut. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan kian mengundang tanda tanya. Keluarga mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia nyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1, dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian, namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah lama diam, keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan akhirnya buka suara. Keluarga korban tidak menerima kesimpulan penyelidikan Polda Metro Jaya yang menyatakan kematian ADP tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ada tindak pidana. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut akan didampingi dua penasehat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Menurut Nikolai, keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Perlu kami sampaikan bahwa pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya almarhum. Ini yang sangat kami sayangkan. Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya, kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan sempat menyita perhatian publik sejak awal Juli lalu. Hasil gelar perkara polisi menyimpulkan kematian Arya tidak melibatkan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi, tinggi kolom abu hingga 1.500 meter dari mulut kawah. Warga diminta selalu waspada. Gunung Lewotobi lagi-lagi kembali erupsi. Erupsi terjadi pada pukul 5:59 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu hingga 1.500 meter di atas puncak. Erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi 2 menit 33 detik. Saat ini Gunung Lewotobi lagi-lagi berada pada status level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat sekitar dan wisatawan tidak melakukan aktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Selain itu, petugas juga meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi lagi-lagi mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan turun. Sementara bagi masyarakat yang terdampak hujan abu diharapkan memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan.